Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori utilitas. Sebelumnya perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nuriyatul Jannah. Di sini saya sebagai moderator dan penyaji. Lalu ada dua rekan saya yaitu Pita Mei Zulfia dan Rina Izzasania yang juga sebagai penyaji. Baik, langsung saja simak materinya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian utilitas. Utility atau utilitas adalah kepuasan yang diperoleh dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Jadi utilitas ini itu menunjukkan kepuasan relatif yang diperoleh seorang konsumen dari penggunaan berbagai komoditas. Sedangkan pengertian dari total utility adalah kepuasan total dalam mengkonsumsi sejumlah barang dan jasa. Jadi utilitas itu merupakan suatu preferensi atau nilai guna pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan faktor resiko berupa angka yang mewakili nilai payoff sebenarnya berdasarkan keputusan. Angka utility terbesar itu mewakili alternatif yang paling disukai, sedangkan angka utilitas terkecil menunjukkan alternatif yang paling tidak disukai. Selanjutnya, utilitas itu juga merupakan jumlah kepuasan atau manfaat yang diperoleh konsumen dari mengkonsumsi barang atau jasa. Konsumen itu mencoba untuk menempatkan nilai pada barang dan jasa yang dikonsumsi berdasarkan kepuasan yang akan diperoleh. Mereka akan mencoba untuk memberikan nilai moneter suatu produk. Misalnya produk A senilai 500.000. Jika ingin memaksimalkan kepuasan, konsumen akan membandingkan kepuasan yang dirasakan dengan harga barang dan jasa tersebut. Hasilnya adalah konsumen yang rasional lebih besar dengan harga. Manfaat yang diterima dari konsumsi bisa jadi merupakan manfaat objektif dalam arti kegunaan atau kepuasan subjektif. Karena dinyatakan bahwa barang dapat memiliki nilai intrinsik barang yang dapat digunakan tersebut. Teori utilitas atau teori manfaat yang diharapkan diterbitkan oleh John von Neumann dan Oskar Morgenstern pada tahun 1974. Von Neumann dan Morgenstern mengusulkan teori utilitas yang diharapkan sebagai teori perilaku yang normatif. Artinya, bagaimana orang yang akan berperilaku jika mereka mengikuti persyaratan tertentu dalam pembuatan keputusan rasional. Salah satu tujuan dari teori tersebut adalah untuk menyediakan asumsi-asumsi eksplisit atau aksiom yang melandasi pembuatan keputusan rasional. Yang selanjutnya yaitu formulasi teori utilitas yang diharapkan didasarkan pada 6 prinsip dasar tingkah laku memilih antara lain. Yang pertama yaitu ada urutan alternatif. Para pengambil keputusan rasional harus membandingkan setiap dua alternatif dan memilih salah satu alternatif, serta mengabaikan yang lain. Prinsip ini menyatakan bahwa dalam menentukan pilihan A atau B, cara-cara penyajian pilihan A dan B tersebut tidak mempengaruhi keputusan yang diambil. Intinya, para pengambil keputusan harus memilih satu dari dua alternatif atau lebih. Yang kedua yaitu dominasi atau kekuasaan. Menurut teori utilitas yang diharapkan, sangat rasional para pengambil keputusan seharusnya tidak memilih strategi yang didominasi. Bahkan jika strategi hanya didominasi lemah, jika ada dua alternatif beresiko termasuk identik dan hasil yang sama di antara mereka, kemungkinan konsekuensi yang akan terjadi, maka utilitas hasil ini harus diabaikan dalam memilih antara dua pilihan. Yang ketiga yaitu cancellation. Pemilihan antara dua alternatif seharusnya bergantung hanya pada hasil yang berbeda dari dua alternatif tersebut, tidak pada hasil yang sama untuk kedua alternatif. Yang keempat yaitu transivitas. Prinsip ini menerangkan mengenai konsistensi seseorang dalam menentukan dan memutuskan pilihannya bila dihadapkan oleh beberapa alternatif pilihan produk.
Misalnya, seorang individu mengatakan bahwa produk A lebih disukai daripada produk B, dan produk B lebih disukai daripada produk C. Maka ia pasti akan mengatakan bahwa produk A lebih disukai dari produk C. Prinsip ini sebenarnya untuk memastikan adanya konsistensi internal di dalam diri individu dalam pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap alternatif pilihan, seorang individu akan selalu konsisten dalam memutuskan preferensinya atas suatu produk dibandingkan dengan produk lain. Yang kelima yaitu kontinuitas. Prinsip ini menjelaskan bahwa apabila seseorang individu mengatakan produk A lebih disukai daripada produk B, maka setiap keadaan yang mendekati produk A pasti juga akan lebih disukai daripada produk B. Jadi ada suatu konsisten dari seseorang konsumen dalam memilih suatu produk yang akan dikonsumsinya. Yang keenam yaitu invariance. Prinsip invariance menetapkan bahwa pembuat keputusan seharusnya tidak dipengaruhi oleh cara alternatif penyajian. Pembuat keputusan seharusnya lebih mementingkan substansi. Selanjutnya yaitu asumsi teori utilitas. Asumsi utilitas setiap pengambilan keputusan dapat berbeda-beda dan mewakili salah satu dari 5 kategori, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu peringkat preferensi. Asumsi peringkat preferensi merupakan asumsi utilitas pengambilan keputusan yang mengacu pada struktur dari keputusan dengan jumlah alternatif terbatas. Misalnya, terdapat alternatif X dan Y, maka asumsi utilitas pengambilan keputusan adalah X lebih dari Y atau X kurang dari Y. Yang kedua yaitu transitivitas preferensi. Asumsi transitivitas preferensi merupakan asumsi utilitas pengambilan keputusan dengan tidak menganggap keberadaan alternatif dari setiap alternatif tertentu dalam situasi yang dihadapi. Misalnya, apabila terdapat 3 alternatif X, Y, dan Z, maka di mana X kurang dari Y dan Y lebih dari Z, maka X kurang dari Z. Yang ketiga yaitu asumsi kontinuitas. Asumsi kontinuitas merupakan asumsi utilitas pengambilan keputusan yang mempunyai hasil terbaik dan terburuk sebagai hadiah, bahwa perorangan atau individu menganggap sama preferensinya dengan hasil yang sedang atau cukup saja atau di antara kedua hasil yang ekstrim tersebut. Yang keempat yaitu asumsi substitutabilitas. Asumsi substitutabilitas merupakan asumsi utilitas pengambilan keputusan yang memungkinkan adanya revisi atau perbaikan dengan penggantian atau substitusi suatu hasil dengan hasil lainnya, asalkan terdapat kesamaan. Yang kelima yaitu asumsi peningkatan preferensi. Asumsi peningkatan preferensi merupakan asumsi utilitas pengambilan keputusan yang mempunyai hasil yang sama dan untuk keputusan yang mempunyai probabilitas terbesar untuk hasil yang lebih diinginkan, maka harus lebih disukai. Jadi preferensi antara dua hasil yang sama meningkat dengan probabilitas untuk mempunyai hasil yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu mengenai prosedur untuk menentukan nilai utilitas. Penentuan awal nilai utilitas untuk hasil terbaik dan terburuk sepenuhnya itu bisa dinilai dengan sembarangan, sehingga setiap bilangan atau sumber itu dapat dipergunakan. Ada beberapa prosedur untuk menentukan nilai utilitas. Yang pertama, semua hasil yang diperoleh dibuat peringkatnya atau dibuat peringkat. Suatu penandaan harus dipergunakan untuk menunjukkan urutan preferensi berupa subscript atau indeks. Preferensi ditulis secara menurun dari tinggi ke rendah. Kemudian yang kedua yaitu utilitas untuk hasil terbaik dan terjelek ditentukan secara sembarangan. Misalnya, terbaik 100, terjelek 0. Atau terbaik 1, terjelek 0. Bisa berubah saja asalkan nilainya itu ekstrim. Kemudian yang ketiga yaitu perumusan lotre referensi probabilitas atau P. Untuk memenangkan lotre preferensi
diperlakukan seperti variabel. Kemudian yang keempat yaitu untuk hasil antara pengambilan keputusan menetapkan suatu nilai P yang membuat dia itu untuk tidak berbeda antara hasil itu sendiri dengan lotre referensi. Jadi untuk hasil tersebut itu probabilitasnya ditentukan bahwa hasil dalam lotre referensi dianggap tidak sama. Utilitas ditentukan sama dengan harapan utilitasnya untuk lotre referensi tersebut. Baik, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami mengenai teori utilitas. Apabila ada yang belum paham dan ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.